Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan belajar kita tentang adabul muta'allim ya. Adab-adab seorang penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal adabur rifqah wa mura'ati ahwalil mu'allim. Wasabri ala jafautihi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pasal tentang adab berkumpul dan menjaga keadaan guru, bersabar atas kekurang ramahan guru. Nah, jadi dari sini seorang penuntut ilmu diajarkan bagaimana adab ketika berkumpul bersama guru, bagaimana adab menjaga keadaan guru, karena guru itu kadang semangat, kadang juga enggak mood gitu, maka ada adab-adabnya. Kemudian bersabar atas kekurang ramahan guru, karena guru terkadang suatu ketika entah karena dia sedang pusing atau apa seperti terkesan kurang ramah. Baik, teman-teman sekalian, ya, yang selanjutnya adalah yang pertama, yaitu wayam bagi ayyata'addaba ma'a rifqatihi wa hadiri majlis syaikhihi wa allayah sida ahadan min rifqatihi aw ghairihim wa la yu'jibu bima hasalahu wa la yura'i bihi. Ya, teman-teman sekalian, adab selanjutnya yang pertama adalah wayam bagi, dan seyogianya seorang pelajar itu dia beradab, ini kan? Ya. Seorang pelajar itu dia beradab bersama kumpulan, saat dia bersama kumpulannya yang di situ ada guru. Dan dia juga beradab kepada orang yang hadir di majelis syekhnya. Nah, jadi dia beradab di kumpulan itu juga beradab kepada orang yang menghadiri majelis syekhnya atau gurunya. Kemudian wa allayah hasadayah sud. Wa allayah sudah ahadan, dan hendaknya dia tidak iri kepada seorang, ya, min rifqatihi aghairihim, dari kumpulan majelis guru tadi atau yang selainnya. Jadi misalkan gini, di majelis itu guru ada yang terkesan mengistimewakan salah seorang yang hadir, misalkan seorang guru sering menyebut nama salah seorang muridnya, tapi murid yang lain kurang disebut, gitu tuh ya. Maka dia tidak boleh iri, atau sebaliknya, wala yu'jibu bima hasalahu wala yuraibihi, ataupun kalau dirinya, misalkan kita yang sering disebut oleh guru tadi, maka kita tidak boleh ujub, wah saya mau murid kesayangan, enggak boleh. Wala yuraibihi, dan kemudian pamer ria dengan hal tersebut karena sering disebut oleh guru. Baik, itu yang pertama ya. Ya, dia hendaknya beradab bersama kumpulan majelis guru. Dia juga beradab kepada yang hadir, nggak boleh hasad kepada yang diistimewakan guru, ataupun dia tidak ujub ataupun riak karena guru telah mengistimewakan pribadi seorang pelajar tadi, gitu ya, ada pelajar itu. Baik, yang kedua, jadi gini teman-teman, kalau ini majelis guru zaman dulu dengan sekarang kan berbeda ya. Kalau guru itu belajarnya satu persatu, face to face. Satu orang belajar, selesai membaca mundur ke belakang, belajar maju ke depan, mundur ke belakang. Enggak kayak sekarang kan, kuliah ada kelas itu. Kalau dulu kan enggak. Maka adab yang selanjutnya adalah wala yaqra'u alaihi fi hali syughli qalbi syekh. Ya. Jadi seorang murid itu jangan dia membaca kitab saat hatinya syekh sedang masyhul, sedang sedang nggak enak hati, itu ya. Jadi syekhnya lagi nggak mood gitu tuh, baca Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya gitu tuh. Jangan. Wa malalihi, dan syekhnya lagi bosen, gurunya lagi bosen. Wastinfarihi, dan guru syekhnya tadi sedang berpaling, lagi nggak pengen dengerin. Wa ghammihi, dan sedang gundahnya syekh.
Wa farhihi, dan sedang bahagia, misalkan dia sedang kedatangan apalagi bahagia banget, Ustadz Afan ana mau ngaji gitu. Kalau zaman dulu kan gitu ya, ini kan kitab klasik jadi seperti ini contohnya. Itu juga jangan. Wa ju'ihi, dan ketika ustadz atau syekhnya tadi sedang lapar. Wa atshihi, dan sedang kondisi haus. Wa nu'asihi, dan kondisi sedang mengantuk. Ya, ini kan kondisi sedang mengantuk, nu'as. Kondisi sedang mengantuk. Wa qalaqihi, dan kondisi sedang pusing. Wa nahwi dzalika, dan selain itu. Jadi jangan membaca kitab ketika syekhnya sedang nggak enak hati, sedang pusing, sedang sedang berpaling, sedang hatinya gundah, atau sedang sangat bahagia, sedang lapar, sedang haus, sedang kondisi apa tadi, ngantuk atau puyeng gitu tuh. Itu ya, muridnya kayak gitu tuh. Kenapa adab mu'alim itu dulu didahulukan kita pelajari? Masih ingat kan? Guru tuh harus ini, dia harus mengutamakan muridnya, tidak boleh pilih kasih gitu kan? Dan sekarang diimbangi, adab murid juga seperti ini. Ini jadi masing-masing menuntut dirinya untuk beradab. Wa yaghtanimu auqa tanasyatihi wa idza wajada syahna iman aw mashghulan intazarahu wala yuz'ijuhu bil istizan. Nah, hendaknya murid itu juga dia bisa mengambil dengan baik. Nah, ini bisa mengambil dengan baik atau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan apa ini? Saat gurunya sedang semangat. Wa idza wajada syekh naiman, ketika mendapati gurunya syekhnya sedang tidur, au masghulan, atau sedang sibuk, maka tunggu saja. Wala yuz'iju bil istizan, dan tidak merepotinya dengan meminta izin. Ya, jadi ketika syekhnya lagi tidur, tunggu, jangan dulu syekh Ustaz mau ngaji, jangan, atau sedang sibuk gitu. Jadi gini teman-teman, ada ya adab di pesantren klasik di Jawa itu, misalkan dia setoran baca dari juz 1. Nah, ketika baru 1 juz, gurunya yang menerima setoran itu tertidur ya, karena kecapean atau tertidur. Maka sang murid ini terus saja membacakan, melanjutkan setorannya sampai 2 juz sampai 3 juz. Baru syekhnya bangun atau guru yang menerima setoran Qur'annya bangun. Baru ketika bangun dia membetulkan bacaan sebentar, sudah gitu. Itu seperti itu. Jadi nggak kemudian ketika misalkan murid itu menyetorkan hafalan, gurunya tertidur kemudian dicolek, Ustaz jangan tidur, itu kurang beradab kayak gitu tuh ya. Nah, ini juga seperti ini, ditunggu aja gitu tuh ya. Atau kalau kondisi sedang baca ya udah lanjutin baca gitu tuh ya. Dia mau setoran, gurunya sedang tidur, ditunggu gitu tuh ya. Nah, ditunggu. Itu adabnya gitu yang di kitab ini. Oke, teman-teman sekalian. Kemudian sekarang yang ketiga ya. Nah, sekarang yang ketiga. Wa yatahammalu jafwati syekh wa su'i khulqihi wa la yasudu dzalika ala an mulazamatihi. Dan dia siap menanggung ataupun bersabar ya terhadap kurang sifat kasarnya guru gitu. Jadi kadang gurunya ketus, ya dia sabar aja, terima aja gitu tuh. Misalkan gurunya kurang ramah, udah terima saja. Wasu'i khulqihi, dan kurang baik akhlak, misalkan kalau dulu kan guru harus lemah lembut, ini agak kasar, ketus, ya udah terima saja. Wala yasuddu dzalika an mulazamat, dan jangan sampai yang sifat kasarnya guru tadi, kurang baiknya guru tadi menghalangi dari terus mulazamah terus menuntut ilmu dari syekh tadi. Wa idza jafahu syekh ibtadahu bil idar, ketika syekh itu sudah mulai kurang ramah, maka udah itu, misalkan lagi belajar, Ustaz ini itu ya jawabannya kok agak bentak-bentak gitu tuh. Udah, ya Ustaz, syukron Ustaz, syukron Syekh, Afan mau izin, mangga, gitulah. Barangkali mengganggu Syekh, mangga Syekhnya istirahat dulu, mohon pamit Syekh, jazakumullah, gitu tuh.
Jadi ketika syekhnya udah mulai ketus apa, ya ini apa, minta maaf gitu tuh, minta izin gitu tuh. Wa yata'awwalu li aqwalihi wa af'alihi al-munkirah fi dhahirah ta'wilatin hatan berarti ya. Karena kan ini jamak muannas salim ya. Ya, wa yata'awwalu dan hendaknya seorang pelajar tadi dia ini apa namanya? Mana tadi? Ini mentakwilkan terhadap ucapan dan perbuatan yang kurang, yang gak bagus dari syekh tadi secara zahir dengan takwilan yang baik. Jadi misalkan syekhnya atau gurunya tadi ketus banget itu tuh, nggak kemudian mentasar, ustadz ini atau guru ini mah nyebelin banget, nggak ramah, kayaknya bentar lagi juga mati, nggak boleh gitu. Justru dia disuruh mentakwilkan itu tuh, saya lagi tadi habis marah-marah tuh karena mungkin dia sedang kurang sehat, kemudian lagi banyak pikiran, lagi banyak kesibukan. Jadi berhusnudzon ya, mentakwilkan. Atau dia sedang mendidik kesabaran murid-muridnya, sampai sejauh mana murid-murid itu bisa bersabar dalam belajar. Kira-kira gitu yang diajarkan teman-teman sekalian. Oke, jadi yang pertama dia beradab dalam majelis, kepada orang-orang yang hadir majelis saya, juga dia tidak merasa iri dengan orang yang diistimewakan guru, ataupun dia tidak riak dengan kalau guru mengistimewakan dia. Kemudian yang kedua, jangan membaca kitab ketika guru sedang gak mood lah, kesimpulannya sedang sibuk, puyeng, atau sangat bahagia, atau sedang lapar, atau sedang haus, kondisi ngantuk. Dan yang ketiga adalah dia sabar, siap menanggung ketika gurunya kurang ramah atau menurut dia itu kurang baik secara secara zahir itu ucapan-ucapannya atau yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, itu saja. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.